Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Allah yang hidup, biarlah dalam proses ini kita tahu bahwa akhir zaman sudah menginjak kehidupan kita sekarang ini. Dan sebelum kita masuk dalam tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah suatu pergumulan yang luar biasa, di mana saudara akan dihadapkan dengan banyak problema dunia ini dan banyak perkara yang membuat saudara tercengang. Tetapi kita bukan tercengang, tetapi kita harus bangkit. Kita akan perhatikan saudara gambar di depan kita ini. Ada satu ombak menderu yang tinggi melebihi dari permukaan laut atau melebihi dari tebing-tebing bukit-bukit. Itu menandakan tentang gelora dunia sekarang ini. Dalam proses kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah, saya minta mic-nya Andre, mic. Dengan kuasa Tuhan, maka kita dalam proses ini kita butuh waktu, saudara. Kenapa? Karena ini adalah gelombang, bukan pasang surut, tetapi keadaan dunia. Keadaan dunia sekarang ini, di mana dalam proses kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita banyak kekacauan. Seperti ombak yang kita lihat ini. Adakah saudara mengerti arti ini semua? Mengapa kita menghadapi masalah ini bertubi-tubi? Mari kita perhatikan baik-baik. Apakah yang harus kita lakukan apabila malam ini Tuhan mendatangi saudara dan berkata, apakah duduk perkaramu? Tentu kita akan seperti Maria, seperti perempuan itu duduk diam di bawah kaki Tuhan dan dia menangis. Bukan menangis karena dia mau untuk supaya dia jadi kaya, tapi dia menangis karena penyerahan dirinya tidak layak. Saudara, sebagai orang-orang pilihan Allah, pernah tidak kita berpikir hidupku untuk ke depan harus lebih baik? Bukan baik keuangan saja, bukan baik karena sesuatu perkara untuk kita menjadi sukses, tetapi lebih baik dari kesetiaan kita, lebih baik setia kita ini bertambah lagi selangkah. Pernah tidak kita berpikir bahwa pola kehidupan kita ini banyak gejolak, baik kiri kanan, depan belakang, atas bawah, semuanya kena. Saudara tidak percaya? Semuanya kena. Dan itu bertubi-tubi. Dari proses kehidupan kita ini banyak perkara yang membuat dalam pemrosesan ini kita ini bukan dituntut, tetapi dihadapkan permasalahan ini membuat kita ini luka. Kenapa? Karena kita tidak sesuai dengan budget kita. Tahu budget? Apa yang kita harapkan, kita mau untuk yang terbaik. Contoh aja, kalau kita mau merangkai bunga ini, saudara, kita tentu tidak akan mengambil yang jelek-jelek ini, pasti mengambil yang bagus-bagus. Tetapi di dalam perjalanan proses untuk dibuat seperti ini, maka bunga-bunga ini lama-lama menjadi layu. Lihat nih, bunganya jadi layu. Kenapa? Karena dia hidup. Nah, sama seperti hidup kita tuh maunya lebih baik, tapi dalam proses itu yang jadi baik, kemudian kita akan menjadi layu. Kenapa? Karena kita ini tidak suci dan tidak kudus dan tidak kekal, tidak abadi. Jadi seperti pujian tadi nyanyi katakan bahwa Tuhan itu tak pernah janji langit itu selalu biru. Dan Tuhan tak pernah Tuhan tak pernah janji juga bahwa jalanmu itu selalu rata. Itu adalah satu tingkatan di mana saudara harus melewati semua perjuangan itu dengan hati yang terbuka, dengan menerima kenyataan apa adanya. Kalau dalam pemrosesan itu kita tidak siap, saudara, kita akan menjadi depresi, kita akan menjadi tertekan, hidup kita akan menjadi pemberontak, dan lama-lama kita akan menjadi tawar hati. Karena kita tahu bahwa badai yang kita hadapi itu bukan lagi seorang, tetapi melebihi dari tebing-tebing. Saya tahu tebing melebihi dari puncaknya atau tingginya rumah ini. Jadi ombak itu tidak bisa dikendalikan lagi. Gelora dunia ini tidak bisa dikendalikan lagi oleh pikiranmu. Ingat,
oleh kekuatanmu tidak akan bisa. Makanya kita harus sadar bahwa ombak yang setinggi itu siapakah yang bisa menenangkan dan meneduhkan? Siapa? Oh, aku tahu Bu, pasti Tuhan. Tapi selama kita tidak dekat pada Dia, bisa ndak ombak itu berhenti? Ingat perjalanan murid Tuhan Yesus pada waktu menyeberang. Ya, menyeberang tok, ndak terlalu jauh, ndak melewati laut. Lautnya hanya sejarak pemandangan itu bisa lihat itu pulaunya. Tapi mengapa pada waktu gelombang ombak setinggi rumah itu dia mulai kacau hidupnya murid-murid? Karena dia mengandalkan kekuatannya. Semuanya panik, hingga akhirnya ada beberapa orang yang pamitan, wes aku tak mati, karena tidak ada jalan lain, jedok sudah. Tapi begitu Tuhan, begitu murid Tuhan Yesus berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan hanya berkata apa? Tenanglah kamu, hai ombak di laut. Hanya cuma patah kata, cuma ngomong tok, tidak marah-marah. Saudara, mari kita mempelajari hidup kita. Ketika kita memiliki suatu persoalan, kita marah enggak? Halo? Kita kecewa enggak? Kita jengkel enggak? Kita gondok enggak? Bagaimana cara pola hidup kita? Pasti kita berubah, saudara. Karena kita tidak punya uang, satu. Kedua, karena hutang kita banyak. Ketiga, karena kita merasa kita bisa. Nah, ini yang berbahaya. Mari kita belajar untuk mengerti bahwa hidup kita ini selalu masalah itu ada, selalu mengikat kita, selalu memberontak. Langkah pemberontak itu membuat kita itu apa ya? Buntu di jalan. Buntu di jalan. Maaf ya, saya ini bukan mengoreksi saudara, tapi saya pakai mic ini supaya saya bisa mendatangi saudara, supaya saudara dengar. Saya cuma disuruh Tuhan harus mendekati orang ini, saya dekati. Jadi saudara tidak perlu takut, saya tidak menghakimi saudara, saudara tidak cek sama Tuhan, justru saudara ada jawaban di situ. Ya, saudara tidak perlu malu karena Tuhan punya rencana atas hidup saudara. Saya akan mendekati Koming, ya. Maaf ya Koming. Koming menjadi anak Tuhan sudah berapa tahun? Ya, mulai kecil ya, dari kecil, tapi tengah-tengah itu waktu remaja saya meninggalkan Tuhan selama 2 tahun karena merasa dalam remaja itu saya merasa nggak nyambung gitu dengan Tuhan. Ya, terus sekarang ini bagaimana perjalanan hidupnya? Sekarang saya sudah menemukan jalannya, itu ternyata dengan iman baru saya mengerti. Masih simpang siurkah jalan itu? Ya ada, cuman ada berkat, sudah mulai terbuka jalan sedikit-sedikit. Ya, ya saudara, saya beri contoh bukan karena saya mau menghakimi, ya. Satu contoh dari perjalanan dia, dari sejak kecil dia menjadi anak Tuhan. Untuk meningkat tinggi itu susah, ya. Banyak liku-liku dan banyak pelanggaran. Mari kita meresponi yang sesungguhnya apa yang terjadi dalam hidup kita. Mengapa kita tidak bertambah hidup kita, malah kita menurun grafik hidup kita. Mari kita bisa menyelidiki apakah dalam hal ini pribadi saya ini betul-betul sesuai dengan Tuhan mau. Seperti perempuan yang jatuh di bawah kaki Tuhan. Apakah saya sudah seperti itu? Dan saya lihat banyak hal, ya, dari perjalanan dia banyak hal. Kayaknya berkat itu di depan, begitu ada jatuh, dan begitu dapat juga jatuh. Nah, yang saya melihatnya itu bukan karena saya meramal, karena grafiknya
tidak pernah naik. Grafik yang harusnya tuh melunjak atau kasarnya naik setingkat itu baru naik setengah, turunnya 3. Hal itu terus terjadi hingga terjadilah pelanggaran-pelanggaran. Saudara, mengapa Tuhan tidak izinkan kita melanggar? Karena proses hidup kita ini ditentukan oleh hari-hari bersama Tuhan. Kalau tidak, iblis itu sudah melingkari hidup kita supaya kita itu terikat. Mari kita lihat satu ayat di dalam Mazmur 77 ayat 19a. Melalui jalan lautmu. Nah, saudara, tadi saya terangkan bahwa Tuhan itu adalah penguasa hidup ini. Dia menguasai seluruh jagat ini. Ya saudara, seluruhnya, bahkan semuanya. Kalau kita lihat ini bumi ya, Tuhan berkuasa. Di sini pun Tuhan berkuasa. Di luar kemampuan kita Tuhan berkuasa. Kenapa? Karena Dia adalah empunya. Dia itu pemiliknya. Jadi mengapa kok ada ular itu melingkari manusia dengan mata yang merah? Karena dia ingin memangsa kita. Ya kalau dimangsa ular sungguhan tidak apa-apa saudara, mati ya mati. Tapi ini dunia roh, dimana daya pikir kita, daya kekuatan kita, daya kemampuan kita, daya kepandian kita, semuanya lengkap. Iblis tahu semua. Iblis tahu kelemahan kita, iblis tahu proses kita, iblis tahu bagaimana kita suka bergosip, iblis tahu apa kita tindai, iblis tahu kita cinta Tuhan atau tidak, iblis tahu kelemahanmu, dimanapun dia tetap kejar sampai dia mengikat seperti gambar ini. Jadi tahun 2017 hidup itu seperti itu, mengerikan. Makanya yang pergi-pergi sebetulnya saya kecewa, karena saya bertahan supaya saya bisa sehati dengan saudara. Kenapa? Karena nyawa saudara. Hidup ini adalah nyawa ya, tapi di hadapan iblis adalah permainan. Dia mengikat manusia bukan lagi seperti laki-laki, tapi dia berusaha mengikat kita seperti perempuan yang lemah, tidak berdaya. Ini gambaran, suatu gambaran yang harus kita pegang erat-erat. Jangan sampai kita lengah. Kalau kita lengah, iblis akan ambil bagian dan dia menguasai pekerjaanmu, menguasai rumah tanggamu, menguasai masa depanmu, menguasai kaum muda, menguasai masa tuamu, menguasai semua yang kamu miliki. Karena dia ingin kita hancur. Jadi saudara, sekarang ini bukan lagi kita bertindak hai cuma gitu. Kita harus melangkah untuk lebih tegas, karena proses ini harus kita lewati. Tahun 2017 saudara, semua pertanahan, semua apa yang kamu miliki, dunia ini akan melihat lewat apapun, sarana apapun. Itulah keadaan sekarang. Jadi kita sudah tidak bisa sembunyi, atau kita sudah tidak bisa berhandai-handai lagi, tapi kita sudah siap menghadapi. Di depan ini ada ular. Ya apa caranya supaya aku selamat lepas dari genggaman ini? Ya apa caranya supaya aku lepas dari ikatan ini? Saya melihat di YouTube atau saya lupa, YouTube atau di TV ya, saya lupa. Ada bayi saudara yang tidak berdosa. Itu orang memelihara ular. Biasanya ular itu tidak pernah seperti itu. Tapi kali ini, mengapa ular itu begitu ganasnya? Dia ambil bayi itu, diikat, diputar dengan perutnya, dengan ekornya, sampai remuk bayi itu. Hancur saudara. Matilah bayi itu.
hidup kita ini seperti bayi itu, saudara. Gak ngerti apa-apa. Besok didatangi ular ya mbo, gak ngerti. Kapan kita mati ya ndak tahu. Tapi iblis tahu bahwa kita ini posisinya bagaimana. Jadi mari kita sekarang kembalikan arahmu untuk memandang Tuhan. Jangan mbok anggap remeh dunia ini. Jangan mbok anggap persoalanmu itu sudah sampai di sini. Itu masih panjang. Dan ini adalah suatu injaan pertama. Kamu harus lewati. Dan kamu harus bertindak. Kalau kamu enggak, saudara, berkatmu hilang, damai sejahteramu hilang, rumah tanggamu hilang, milikmu hilang, semuanya habis. Supaya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat, Mazmur 77:19 ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu yang membuat jalan. Walaupun kamu di laut ketemu ular kayak gini, walaupun kamu di darat ketemu ular kayak gini, walaupun kamu di udara ketemu ular kayak gini, tetap tangan Tuhan itu memegang. Seperti pujian ini katakan, tetapi Ia akan berjanji berikan kekuatan, berikan kita itu penyertaan. Kalau kamu punya iman, sudah tahu maksudnya punya iman. Suatu ketika, sudah saya kan ada pelayanan di Kalimantan Tengah. Kalau secara kasat mata, saudara ya, gak ada apa-apa, seneng lihat hutan-hutan ya, wah pokoknya seger lah, udaranya juga sejuk, pokoknya saya batuknya hilang juga ya, karena minum obat juga udaranya segar, itu membantu sekali. Jadi ketika kita punya sesak nafas masuk ke hutan itu pasti seger, saudara ya. Dalam perjalanan kurang lebih 4 jam, tapi baru 2 jaman lah ada persimpangan 3 gini. Di situ saudara terjadi, saya juga tidak tahu kalau itu kecelakaan, di situ ada kecelakaan. Dan kemudian pada waktu kita masukin, saya melihat dalam roh, saudara, saya tidak tidur, tapi saya melihat dalam roh ada perempuan orang luar, ya, entah Belanda, entah Portugal, entah Portugis, entah apa, pokoknya orang luar, bukan orang Indonesia. Rambutnya agak segini dan dia berjalan, saudara. Dan saya kalau lihat secara roh, saudara, itu pasti bukan manusia, karena ngawang gitu. Malaikat pun tidak mungkin. Akhirnya saya diem aja. Saya diem, tapi saya berdoa, Tuhan, ini ada apa? Kok aku ini tiba-tiba kok kelihatan ada perempuan ini. Tuhan bilang apa? Bahwa ini sudah meninggal. Waduh, berapa tahun? 7-8 tahun yang lalu. Waduh, terus apa yang saya lakukan, Tuhan? Saya tahu bahwa saya dihadapkan ular kan. Roh, dunia roh itu tidak main-main ya, saudara. Jadi kita tidak boleh sembarangan, tak usir, tak anu, tidak boleh. Kita tanya Tuhan dulu. Akhirnya Tuhan bilang, sudah, nanti kembali no. Aduh, wong dia tidak ngomong apa-apa. Baru saya ngomong gitu, orang mati sebenarnya kan tidak bisa ngomong, tapi dia tuh kayak menyatu tuh. Jadi hati saya ngomong apa, dia tuh saya ngerti. Pokoknya aku mau kembali no aku. Aku sudah capek di sini. Aku tuh takut di sini tuh karena ada ularnya, ada ular. Aku takut di sini tuh karena ada roh penunggu ini. Saya sudah dengar no, saudara. Saya berdoa dalam hati memuji Tuhan, berdoa. Saya tak buang gitu loh, semua pikiran tuh. Tapi terus saya terngiang-ngiang seperti ada sesuatu yang memberitahukan. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang apa? Gini, nanti kalau kamu perjalanan pulang, tolong ya kamu yang berdoa. Oh, berarti Tuhan izinkan saya mengembalikan roh itu masuk ke kemah perhentian. Oke, ya sudah, kita ngalir aja. Tapi kan hari itu memang tidak puasa, saudara. Mengapa Tuhan izinkan nanti? Karena saya puasanya dibalik 12 siang sampai pukul 6. Akhirnya sudah, kita perjalanan sudah lancar, tidak ada masalah. Hujan, saudara, rintik-rintik.
hujan rintik sampai saudara kita menunggu di satu tempat, akhirnya kita tiba. Memang tujuan kita itu melihat orang hutan, saudara. Jadi kita sudah sampai di situ, kita duduk nunggu tuh hampir 1 jam lebih karena udara dingin dan hujannya rintik-rintik. Ya mereka tuh loh semua nunggu, ada 40-an dan tidak 50-an, saya lupa, pokoknya satu daerah itu kan 10 ya lebih, saudara, penuh semua. Pada tempat duduknya ya kayu biasa gitu, tapi mereka penuh menunggu orang hutan itu dikasih makan nanti pukul 4. Ternyata pukul 5 baru bukan pukul 2, ternyata pukul 3 lebih baru datang kera-kera itu. Akhirnya sudah selesai kan, beres, dah saya lega. Saking kita ini kan takut kena air hujan, saudara ya. Jadi saya itu pakai sapu tangan, saudara, tak taruh di kepala saya. Loh saudara, itu loh penyertaan Tuhan. Saya ini kan selalu kalau di satu tempat bawa renungan. Jadi saya dalam posisi seperti itu, bayangkan saudara, orang itu loh gak ngeliat, ya saya nyuteng ya gak ngeliat. Jadi saya itu tutupan gini, saudara, saya itu khotbah gini, kayak gini nih, khotbah dingkluk, ini loh udah jatuh, saudara. Saya sampai saking saya setelah saya sudah jadi kan syutingnya, saya lihat, saya ketawa sekikian. Ya ampun Tuhan, penyertaan Tuhan dulu ada. Coba kalau saya gini tuh jatuh bluk tuh, saya akan ngomong, lu jatuh, lah lucu saudara di tempat YouTube, lu jatuh sapu tangannya. Nggak bisa tuh gitu. Sampai selesai tuh, sampai orang-orang yang barengi saya itu kan ada 5, 6, 7, 8. Bu, ya ada apa? Bu, ibu tadi itu di syuting itu ya Bu, maaf Bu, kepala ibu itu ada apanya? Begitu lihat, ya ampun Tuhan, ini ada apa masuk ke sini? Dan saudara, itu penyertaan Tuhan. Sapu tangan sampai di sini tuh, penyertaan Tuhan. Kalau enggak jatuh tadi ya lucu, Tuhan itu menyertai dari perkara kecil sampai besar. Tapi dalam perjalanan saya itu saya suka cita, walaupun banyak rohnya. Begitu saya masuk, kita kan sudah puasa saudara, makanya saya tenang. Saya udah pakai minyak urapan, saya tenang. Masuk saudara, yang pertengahan ya kurang lebih berapa kilo ya itu ya, di tengah-tengah pokoknya, tengah-tengah antara orang hutan tuh. Pohon itu saudara, moro-moro sama ngodewek ini, weh, jadi kayak mewek dah. Hamba Tuhan. Kalau saya kaget itu lari lah, ya lucu lu putih titik kok melayu gitu. Saya kaget, cuma kaget tok duk gitu. Saya sana lagi, sama Tuhan. Jadi mewek matanya ceglong gitu. Jadi kayak tengkorak tuh. Jadi ininya bergerak. Di film-film itu ternyata sungguh saudara, bergerak. Saya diam aja. Terus saya cuma ngikuti jalurnya, kan ada gate-nya, jadi saya ngikuti. Tuhan tutup bungkus dengan darahmu. Gate itu kocok sampai ya pas gini, terus pas dirangge gini ya lucu. Saya bilang Tuhan kok menyertai. Ternyata Tuhan lindungi terus sampai di tempat balik lagi tidak ada masalah. Oh saya bersyukur. Saya senang lihat warna daun. Sudah tahu daun kalau di hutan itu sudah macam-macam sudah. Daun yang warnanya hijau jadi kuning, jadi oranye, jadi merah, jadi kuning, terus hijau. Saudara, Tuhan itu baik loh. Itu loh pohon, cuma pohon tidak ada bunganya. Saya sampai ndelongop saya ke wong desa. Kok lucu, nyeneng no. Saya senyum bahagia, tapi nyanyian ini berjalan saudara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Nah kan, bener kan? Seneng. Dan tidak sampai di tengah jalan saudara, perahu tidak bisa lewat. Kenapa? Pohon tumbang besar segini saudara, ngepang gini. Saya berdoa dalam hati, Tuhan ini ada apa? Sudah, pokoknya kamu mengalir. Ya mengalir. Ini nyanyian. Tuhan tak pernah janji langit itu selalu biru. Ternyata apa? Saya menunggu 2 jam. Orangnya nyemplung geraji.
Saya tuh mikir, duh orang ini loh totoan nyawa, di tempat itu ada buayanya, saudara. Coba kalau ada buayanya nak lep, tuh ya apa, Tuhan jaga para malaikatmu. Tuhan bilang apa? Aku jaga kok, bisa melilik, bukan melilik ngeliatin orangnya, melilik lihat buaya. Kalau kelihatan saya tak teriak gitu loh, dalam nama Tuhan, atau saya bilang apa naik itu harapan saya. Jadi saya melilik saudara, dari sana ke sana. Tuhan, lihat Tuhan, tak lihat tuh kotor, air itu coklat-coklat, yang sebelah dalam tuh hitam, yang ini coklat-coklat, ini sudah masuk ke coklat-coklat, sudah mau mendekati orang yang mati itu sudah. Tinggal berapa langkah tok, maksudnya tinggal berapa kilo tok. Duh ya apa nih Tuhan ya, ini loh Tuhan, ini bisa. Kita pulang tuh jam 4 itu harus keluar, jadi kita dari hutan tuh 5:30 udah keluar lah, jam 4, 5:30, dan 2 jam tuh sudah hampir 5:30, belum juga keluar itu kayunya gereji kayak apa, orang berapa, 5 tuh saya gak bisa keluar saudara. Waduh, terus Tuhan tuh bilang sudah mengalir aja. Wah, kayak ini mayatnya dibuang di sini, kayak saya takut tuh sudah. Takutnya tuh apa? Wah, kue tok kelihatan aku bawaan gitu ya, opo saudara. Itu kan bayangan saya secara logika. Wis tak serah nombek Tuhan, apapun aku berserah. Jangan pernah menyerah. Wis tak serahno semua, bukan berputus asa. Apapun yang terjadi sudah pasrah. Tuhan buka jalan. Jangan lihati dari rawa-rawa tuh. Kalau moro-moro timbul orang mati itu tadi gitu, tak lihati gak ada apa-apa. Wis nyanyi dalam hati, berdoa, diem. Saya itu diem, tidak melilik apa, melilik ada buaya itu tok. Itu tok bayangan saya seelek tok. Pak itu banyak guyon-guyon, saudara. Kayaknya gak ngerti kita kuatir di sing guyon-guyon. Ya ditarik sana deh. Kalau mungkin tidak guyon juga depresi. Wong kayunya di dalam, dia nyelulup di dalam, nuarik sak gitu besar, tidak bisa saudara. Akhirnya Tuhan bilang, ini loh harus ditarik sama perahu ini, tarik di sini, tarik di sana, nanti keluar. Bener apa kata Tuhan? Tidak bisa 2 jam, ditarik kapal itu baru bisa. Tapi tunggu dulu saudara, 5:30 Tuhan bicara, kamu jangan kaget ya, orang mati lewat sini. Hah? Waduh, lewat mana ya? Begitu saya lewat mana ya? Ternyata dari sana sudah jalan. Aku mau ikut, jangan sampai jam 6. Aku tidak mau, aku takut. Ular itu sudah ada. Memang di tengah jalan itu saya melihat ada ular. Saya lupa cerita. Sebelum masuk ke pertigaan itu saya melihat ular itu menyeberang. Besarnya ya lebih 20 meteran. Itu menyeberang. Itu dalam dunia roh. Nah memang sesuai dengan yang mati tadi bilang kan ada ularnya. Jam 6 tuh dia ada di situ katanya ularnya. Sudah saya bilang sama Tuhan, apa yang terjadi Tuhan? Tuhan bilang, sudah doakan, kembalikan ke kemah perhentian. Ya sudah, kita kumpulkan orang, yuk kita puasakan, ayo kita doa pakai minyak urapan, kita doa. Sungguh orangnya datang saudara, dibasuh kakinya. Kemudian dia ada tanggal 7, dia naik tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 berhenti. Malaikat bilang, sudah kamu tidak bisa ngomong-ngomong karena kamu itu mati, sudah naik aja. Dia mengucapkan terima kasih, tapi tidak bisa ngomong. Hanya tanggal 7 kemah perhentian dibuka, sana anak manusia masuk kemah perhentian selama-lamanya. Sudah belum masuk, beres kan? Nah, lego saya, lego. Terus saya ingat ibunya yang punya kapal itu ya, yang kapal pesiar tuh, Bu, nanti kalau ibu datang ke sini lagi tidur aja di kapal. Wah, alangkah indahnya lihat tidur di kapal itu, bisa lihat pohon-pohon tengah malam. Ternyata bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Malam itu saudara, Roy baris saudara ke orang minta pelepasan. Bukan baris kok pelepasan satu-satu, muteri kapal ini tadi, muter gini. Ada yang kayak kuyul kayak apa? Kayak pipih itu, putih. Terus ada yang muka tok, terus ada yang ini keluar darah tok, macam-macam. Saya gini, aduh sing orangnya yang ngajak saya itu, mari makan, kayak iso ngelok makan nih saudara. Lihatin gitu-gitu, Tuhan apa ndak ada suasana surga turun ini lagi gini, terus aku ya ndak samakan Tuhan. Saya ndak berani ngomong sama yang antar di Dimnoy muter itu semua. Dah
Pas persis kita doa lagi, kita doa sudah, kita doa. Mari kita doa untuk kayu tuh. Begitu kita doa amin, kayunya digeret, semua digeret, jalan saudara. Begitu jalan, Tuhan sudah mementerahkan saya bisa makan saudara. Jadi pada posisi yang tidak kita inginkan, Tuhan bisa berkarya. Tuhan bentengi saudara. Tuhan, saya mau makan Tuhan, ini sudah jam 6:30 lebih, jam 6 lebih berapa itu, pokoknya hampir 6:30 lah. Menterah Tuhan, ya apa nih caranya? Tuhan tutupi, bukan lagi ular yang tampak, tapi sinar yang terang membuat saya teduh. Hanya saya bisa makan dengan enak. Terus gak ngerti pokoknya makan sudah, daripada nanti masuk angin, angin itu bes makan ya. Begitu makan saya tenang sudah, jalan sudah. Dalam pesisir jalan itu saudara, daripada saya ngeliat sing aneh-aneh, saya bilang sama orang, ayo di syuting yuk. Ya gelap bu, daripada saya ngeliat sing aneh-aneh, sing renungan aja. Ben firman masuk, semua tersebar di tempatnya alas itu tadi, hutan tadi. Hanya kita renungan sudah sebentar. Terus begitu saya membaca firman itu saudara, buka semua saudara. Ternyata firman yang kita baca itu punya kuasa saudara. Begitu saya baca, omongan saya ini dulu kayak sinar keluar sudah, kayak cahaya lilin, terang. Perahu yang saya tempat itu terang sekali. Duh saudara, saya terang, iblis gak wani mancik sudah, gak berani mengikuti kita. Terang sudah, jalannya sudah tidak ada apa-apa. Lego saya sudah, aduh saya wis baru geblak sudah tidur, kan ada tempat tidur, baru lemes, wis berserah sudah, lego sudah, karena sudah ada sinarnya. Coba kalau ada ular itu, ya opo gitu kan, bayangan saya kan tadi memang sudah kelihatan ular. Nah itu dunia roh, itu yang tidak kelihatan itu akan ada di depan kita. Mari kita sadar bahwa pribadi kita tidak bisa seperti itu. Jalan hidup kita harus ada perubahan. Kita lihat lagi slide selanjutnya. Kita akan perhatikan saudara, di sini ada warna-warni, itu menandakan tentang dunia ini saudara. Dunia ini, otak kita itu bekerjanya seperti ini, gerak terus. Mazmur 77 ayat 19b, dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Jadi gini, kalau kuasa Tuhan itu bisa bekerja di dalam pikiran kita, di dalam kuasa Tuhan, maka jejak Tuhan itu walaupun tak tampak, tapi itu ada kuasanya ya, dia akan menyertai kita. Contoh saudara, ini pikiran, saya punya pikiran. Pada waktu saya naik pesawat itu pertama kali berangkat, hati saya sudah tidak tenang. Saya sudah berdoa tapi saya tidak tenang. Kenapa? Ternyata pilotnya itu saudara tidak pas pada rohnya, dan dia baru, kayaknya saya lihat baru, karena Tuhan bilang itu baru gitu. Jadi waktu jalan itu benar geronjal saudara jalannya, landasannya tuh mungkin begini, tapi ini begini loh saudara jalannya. Bayangkan kalau saudara berjalan begini, saudara jangankan jalan begini. Saya pernah sama pelayan Tuhan saudara, ini loh neyeng tempatnya cendelanya. Dia bilang gini, Bu, ya ada apa? Saya tidak pernah naik pesawat. Tak apa-apa Bu, sabar aja. Sudah doakan, Bu, ini neyeng Bu. Kenapa? Nanti kalau ketendang angin tidak buka ini Bu. Dalam hati selebih orang ini ya, masa itu neyeng, tapi dia itu membayangkan yang enggak. Nah itu neyeng. Nah ini jalannya gini loh, bukan ini jalannya gini loh. Karena kalau ada geronjalan becak kan begini, enggak mungkin gini. Ini berarti enggak seimbang. Ini gini saudara, bener-bener begini, naik itu begini, terus begitu naik begini, muering gini saudara, muering gini, ngepot saudara. Saya udah tahu, waduh Tuhan, saya duduk biar wis jalannya tidak akan mulus dan rata, tapi Tuhan menyertai. Tuhan kuatkan saya. Lebih baik saya tidur, biar saya izin tidur loh Tuhan. Tidur semua saudara, tidur pulas, Tuhan izinkan saya tidur pulas, ngorok, mungkin ngorok nggak tahu, tidur pulas terus saudara. Seperti ada yang membangunkan, bangun loh kamu tuh harus berdoa.
kelihatan sekitarmu. Kenapa? Saya tuh baru buka mata gini, ngeliat langsung ke jendela, sudah tahu. Pesawat yang saya naik itu, saudara, ya, ini pesawat kan? Ini semua ini gumpalan semua, gelap dan tidak kelihatan apapun. Dan pilotnya kayak gitu, wes piye saudara, bayangannya, mateng wes. Saya langsung memuji-muji Tuhan. Terus Tuhan bilang, kamu takut hambaku? Enggak. Kamu khawatir? Enggak. Kalau kamu enggak, apa yang kamu lakukan? Tuhan enggak bilang, hei, kamu khawatir ya hambaku? Ayo, kamu berdoa. Enggak. Tuhan enggak seperti itu, saudara. Hambaku, ya Tuhan, ku mau cinta Tuhan. Kamu takut hambaku? Enggak selamanya. Ku mau cinta Tuhan selamanya. Kamu khawatir hambaku? Enggak Tuhan. Kalau sudah kayak gitu, apa yang kamu lakukan? Ya berdoa, ya wis berdoa, menyembah dan berdoa, ya dalam nama Tuhan Yesus. Saya enggak bilang orangnya, dalam nama Tuhan Yesus. Baru dalam nama Tuhan Yesus turun, seret, jadi goyang, seret gitu. Aduh, inilah saya teringat puing-puing, kan saya pernah dibawa sama Tuhan pesawat yang hancur, saudara, yang tinggal ekornya. Itu gitu, saudara, kesedot ke atas. Ini kan gini, nah itu gitu, kerondalan dan ninggati, seret. Tuhan, ini pilotmu, Tuhan, ini pilotmu. Dalam nama Tuhan saya berdoa, saudara, doa Tuhan kirim malaikatmu, doa terus. Begitu doa, saudara, ternyata saya tidak tahu kalau pesawat muter-muter tidak turun, saudara. Saya kan tidur tadi, Tuhan banguni saya supaya selesaikan. Begitu sudah doa, amin, saudara, saya lihat malaikat itu mau nyebul. Tahu saudara nyebul, niup tak? Loh, enak. Ini tadi kan penuh dengan awan gelap, cuma disebut tak? Pergi semua, saudara. Loh, hanya sekejap bersih, pesawatnya langsung landas. Baru hambaan lagi, ya ampun Tuhan, ngeri sekali. Pola pikir kita kadang kebawa dengan ketakutan kita. Itu hambanya. Iku hamba ya kone aku bu, wah wis kejet aku bu. Itu hambanya yang tahu dunia roh. Aku lagi gak tahu apa-apa, ngerti aku mati aku, kan gitu. Itu kan pemikiran kita. Sama seperti ini gambar, otak kita tuh bekerja tapi kadang kita tidak kuat. Tujuan kita tuh hanya kepada Tuhan, tapi kita sudah mikir disik kelemahan kita itu. Mari kita sekarang itu tahu bahwa Tuhan itu yang memiliki semua lorong permukaan air itu. Tuhan itu juga memiliki semua yang ada di dalam hidup kita. Jejaknya walaupun tidak tampak, tapi Dia menyertai kita. Amin. Dia selalu menjamin hidup kita. Dia menjaga kita supaya perjalanan kita itu dipulihkan. Kita harus siap melewati itu. Amin. Dan sebelum tanggal 10 ini, mari sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak manis-manislah dengan Tuhan. Piye bu, mau ngerayu Tuhan? Tuhan tidak bisa dirayu, saudara. Kalau anak kecil kasih permen, Tuhan tidak bisa dikasih permen, tidak bisa dikasih apapun. Mbok pelayananmu sampai 1000 kali pun, Tuhan tetap bilang itu kewajiban. Mbok kamu tuh cinta sama istrimu, itu kewajiban. Lakukan kewajibanmu masing-masing selama 10 Desember ini belum jalan. Lewati, suami istri saling menyayangi, saling mempersatukan, pekerjaan juga disatukan. Supaya apa? Pada waktu 10 Desember ini kita langsung mementeraikan. Amin. Tidak menghalau roh iblis, tidak menghalau pikiran yang tidak benar. Semua serahno semua. Kenapa? Karena Tuhan ingin memilih kamu bukan lagi ekor, tetapi kepala. Mari kita imani bahwa hidup kita memang harus berputar, tapi ingat, Tuhan selalu ada di pihak kita. Dia berikan kita kekuatan. Saudara, kita ingat selama kita memiliki Tuhan, kita lihat yang terakhir, Dia selalu memberkati kita. Kenapa? Karena suasananya ombak itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Dia ada beserta kita. Ada satu nyanyian di sini, saudara, yang dikatakan bahwa sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagaikan belantara yang kelam.
Hidup kita itu seperti itu. Walaupun hidup kita seperti itu saudara, tapi jalan kita pasti dijaga oleh Tuhan. Amin. Kita harus berjuang karena Tuhan ada di pihak kita. Thank